Halo teman-teman dan adik-adik sekalian, kembali lagi di channel saya Gede Angga Prastika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 melalui lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT. Bagi teman-teman yang lulusan 2021, tentu masih bingung bagaimana sih cara kita mendaftar di perguruan tinggi negeri. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali diucapkan bagi adik-adik lulusan tahun 2021 karena sedikit lagi mereka akan lulus pada tingkat atau pada jenjang SMA, MA maupun SMK. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studi atau pendidikan di perguruan tinggi, berikut kakak akan jelaskan tentang bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi negeri tahun 2021. Jadi pada kesempatan kali ini adik perlu tahu beberapa hal yang terkait dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya adik tidak gagal paham. Sekali lagi bantu channel ini agar lebih berkembang dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan info penting dari channel Gede Angga Prastika. Dan yang tak kalah pentingnya adalah silakan adik-adik share video ini agar teman-teman yang lain juga dapat mengetahui tentang bagaimana sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Oke, kita mulai. Informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Yang pertama, pendahuluannya. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap, kredibel, proporsional, efisien, dan efektif. Jadi adik-adik untuk daftar ke perguruan tinggi melalui laman LTMPT ini. Yang kedua, poin kedua, penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2021. Poin 1, peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Terdapat 3 jalur seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Ketiga seleksi ini berbeda, jadi adik-adik perlu ketahui, terkadang masih bingung apa sih itu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Kakak akan jelaskan. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di sini adik-adik diseleksi dengan memakai nilai rapor adik-adik, dan di sini tidak ada tes apapun, tidak memakai biaya apapun. Biasa juga dikatakan bahwa SNMPTN itu sama dengan lulus murni, tidak memakai biaya apapun maupun tidak memakai tes apapun. Sementara kalau SBMPTN yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di sini adik-adik dites dan di sini juga ada biaya administrasi, tapi tidak terlalu besar biaya administrasinya. Sementara seleksi mandiri adalah sistemnya memakai uang pangkal dengan dilihat juga beberapa nilai UTBK yang dilaksanakan pada seleksi SBMPTN. Jadi uang pangkal di sini bisa main jutaan, bahkan bisa ada yang ratusan juta, tergantung jurusan dan PTN yang adik-adik tuju. Kemudian poin yang ketiga, perkembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Jadi nanti ketika adik-adik masuk SBMPTN, adik akan dites yang namanya UTBK atau ujian tulis berbasis komputer dengan media komputer. Yang terakhir, model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel.
Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, fungsi dan tujuan dari LTMPT. Untuk fungsi yang pertama, mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNPTN dan SBMPTN oleh rektor atau direktur PTN. Yang kedua, melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Untuk tujuan yang pertama, melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Yang kedua, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNPTN. Yang terakhir, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK. Yang terakhir, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Itu fungsi dan tujuannya. Kemudian berikutnya, untuk jalur dan kuota. Jalur itu ada 3 tadi, SNPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk kuotanya, jalur SNPTN diberikan kuota minimum 20% berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi di sini tidak ada biaya dari peserta SNPTN. Kemudian SBMPTN minimum 40% kuotanya berdasarkan, jadi kelulusannya itu berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui pelaksanaan tes menggunakan komputer. Biaya pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Oke. Ini maksudnya biaya ditanggung oleh peserta berarti kita membayar administrasinya. Dan bagi yang misalnya lulus KIP, bagi yang mendaftar KIP, dia mendapatkan subsidi dari pemerintah, tidak membayar artinya. Kemudian seleksi mandiri. Seleksi mandiri diberikan kuota maksimum 30%. Dapat menggunakan hasil UTBK. Oke. Di sini dia memakai seleksi mandiri memakai sistem uang pangkal. Dapat menggunakan hasil, jadi nilainya ditentukan dari UTBK-nya dan dari uang pangkalnya. Begitu maksudnya. Kemudian single sign-on SSO. Jadi di sini dijelaskan juga. Kemudian berikutnya adalah pengisian PDSS, pendaftaran SNPTN, SNMPTN, dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun LTMPT. Jadi bagi adik-adik yang ingin masuk jalur tersebut, silakan adik-adik membuat akun LTMPT. Kemudian berikutnya registrasi akun LTMPT. Registrasi dapat dilakukan di portal LTMPT. Silakan diketik saja di Google Anda LTMPT, akan muncul portalnya. Kemudian pengisian PDSS oleh sekolah, pendaftaran SNMPTN, pendaftaran UTBK SBMPTN. PDSS itu artinya pangkalan data sekolah dan siswa. Di sini pengisiannya dilakukan oleh pihak sekolah. Setelah PDSS baru dilaksanakan pendaftaran SNPTN. Kemudian registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNPTN dilakukan pada 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021. Ini untuk lulusan tahun 2021 dan ikut SNPTN. Jadi maksudnya itu adalah lulusan ini ini berlaku untuk lulusan 2021 yang sudah dinyatakan ikut atau lulus dalam SNMPTN. Kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN. Di sini kegiatannya registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN dilakukan pada tanggal 7 Februari 2021 sampai 12 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini kakak akan jelaskan tentang PDSS dan SNMPTN. Ini hanya untuk SNMPTN saja. Yang pertama itu pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS seperti yang sudah saya
Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, PDSS itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar atau yang sudah valid terdaftar di PDSS. Kemudian berikutnya, PDSS mengakumulasi kurikulum nasional 2006, KTSP dan kurikulum 2013 sistem paket dan SKS. Di sini maksudnya lagi sekolah yang tidak menggunakan kurikulum, berarti sekolah yang tidak menggunakan ini dia tidak diperbolehkan mendaftar di PDSS, begitu. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Kemudian terakhir, pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kebenaran data ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi pihak sekolah harus benar-benar menginput datanya dengan benar. Berikutnya, SNMPTN tahun 2021. Syarat, sekolah, peserta, dan pilihan program studi. Persyaratan sekolah. Yang pertama, SMA, MA, atau SMK yang mempunyai NPSN. Jadi NPSN itu artinya nomor pokok sekolah nasional. Jadi yang berhak mengikuti SNMPTN ini adalah sekolah yang memiliki yang namanya nomor pokok sekolah nasional. Jadi kalau tidak punya NPSN dia tidak bisa mengikuti yang namanya SNMPTN. Kemudian ketentuan akreditasi. Akreditasi A diberikan kuota 40%, akreditasi B 25%, dan akreditasi C 5% dari siswa terbaik di sekolah tersebut. Dan misalnya ada 100 siswa dengan akreditasi sekolah A, maka 40% dari 100 siswa tersebut lolos SNPTN. Dinyatakan lolos SNPTN yang ditentukan berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Begitu pula untuk akreditasi B dan C. Kemudian yang ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian prasyarat peserta atau syarat peserta. Siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir, kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. Jadi maksudnya yang berhak mengikuti adalah mereka yang berada di kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2021. Jadi yang tahun 2019, 2020 itu tidak bisa mengikuti SNMPTN. Dia itu hanya bisa mengikuti SBMPTN dan SM. Jadi untuk SNMPTN itu hanya bisa diikuti oleh mereka yang lulus pada tahun 2021 dengan kelas terakhir atau kelas 12 dan memiliki prestasi unggul. Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi prestasi akademik itu ditentukan oleh PTN masing-masing. Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Jadi dia itu harus memiliki yang namanya NISN. NISN itu adalah nomor induk siswa nasional, bukan NIS ya, beda itu. Dan terdaftar di PDSS, maksudnya NIS ini sudah terdaftar di PDSS tadi. Yang ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Artinya nilai rapor tersebut sudah diisi di PDSS. Nomor 4, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi bagi kalian yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, silakan mengunggah portofolio kalian. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan program studi. Nomor 1, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, maksudnya siswa itu diberikan pilihan 2. Dia dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Begitu maksudnya. Poin keduanya, jika memilih 2 program studi,
salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA-nya. Ya, maksudnya misalnya kalau sekolahnya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka PTN-nya juga salah satunya harus berada di Sulawesi Tenggara. Seperti itu maksudnya. Jika satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jika kamu memilih satu program studi berarti dapat memilih PTN di provinsi mana saja. Kemudian yang ketiga, disarankan tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Artinya di sini tidak menggantung pada minatnya, tergantung pada ketentuan PTN yang dituju. Jadi tergantung PTN-nya, tergantung perguruan tingginya. Kemudian yang berikutnya, tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2021. Pertama, pengumpulan kuota oleh LTMPT bagi sekolah. Pertama, pengumpulan kuota oleh LTMPT bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dari jumlah siswa. Berarti di sini bagi sekolah, artinya kuota itu diberikan bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswanya. Seperti di awal tadi kuotanya. Registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Wajib bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT. Berarti bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT wajib untuk punya. Sekolah harus registrasi melalui, ya, ini sudah diberikan halamannya untuk sekolah ini. Kemudian yang berikutnya itu registrasi akun LTMPT bagi siswa. Siswa juga wajib registrasi LTMPT melalui laman http melalui laman portal LTMPT. Kemudian sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik. Oke. Jadi ini didasarkan pada jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, yaitu data pokok pendidikan. Setelah itu baru pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Jika sudah pengisian PDSS bagi siswa yang sudah dinyatakan lulus, lalu dia melaksanakan pendaftaran SNMPTN. Kemudian berikutnya pemilihan PTN dan program studi. Keterangannya, pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN. Jadi siswa hanya dapat memilih paling banyak 2 PTN saja. Kemudian berikutnya adalah pengunggahan portofolio. Ini bagi peserta atau siswa yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Setelah itu baru seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Kemudian setelah diseleksi baru diumumkan siapa yang lulus SNMPTN di perguruan tinggi. Setelah dinyatakan lulus, bagi peserta atau siswa yang sudah dinyatakan lulus, dia akan melaksanakan yang namanya daftar ulang di tempat PTN masing-masing. Dan berikutnya ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jadi nilai semester 1 sampai semester 5 yang diambil adalah mata pelajaran sebagai berikut. 1. Untuk jurusan IPA, yaitu mata pelajaran yang diambil matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satunya adalah bahasa asing. Untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Kemudian poin yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jadi nanti ketika Anda punya nilai akademik atau prestasi akademik, itu akan menambah nilai Anda di
pemeringkatan ya. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan kuota akreditasi sekolah. Oke. Ini tadi akreditasinya kan untuk persyaratannya, untuk akreditasi A 40%, akreditasi B 25% dan akreditasi C 5%. Berikutnya adalah jadwal kegiatan SNMPTN tahun 2021. Kegiatan dan waktu. Yang pertama, peluncuran sistem PMB tahun 2021. Waktunya 4 Januari tahun 2021. Yang kedua, registrasi akun LTMPT dimulai pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sampai 1 Februari tahun 2021. Penetapan siswa yang eligible oleh sekolah dimulai pada tanggal 4 Januari tahun 2021 sampai 8 Februari tahun 2021. Pengisian PDSS 11 Januari tahun 2021 sampai 8 Februari tahun 2021. Pendaftaran SNPTN 15 sampai 24 Februari tahun 2021. Pengumuman hasil SNMPTN dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021. Kemudian pendaftaran ulang peserta yang lulus SNPTN lihat di PTN masing-masing penerima. Jadi Anda harus terus perhatikan PTN yang Anda tuju, terus pantau informasinya jangan sampai Anda lalai sehingga Anda lupa mendaftar ulang. Jika Anda lupa mendaftar ulang, bisa jadi Anda tidak dikatakan lulus karena Anda tidak melakukan pendaftaran ulang. Nah, adik-adik, itulah sedikit pemaparan dari kakak, semoga membantu. Jadi penentuan Anda lulus atau tidak itu dilihat dari nilai mata pelajaran. Biasanya dilihat dari nilai mata pelajarannya. Apakah dia naik setiap semester ataukah turun ataukah naik turun. Kakak juga berikan informasi. Terus pantau LTMPT ini, siapa tahu ada informasi-informasi penting. Jangan sampai kalian lalai dan kalian lupa beberapa hal sehingga membuat kalian itu tidak lulus di SNPTN. Pilihlah, kemudian untuk pemilihan jurusan, pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan Anda, yang Anda sukai, yang Anda minati. Jangan juga terlalu tinggi. Pokoknya tentukan dengan nilai Anda, apakah saya kalau masuk di situ apakah saya lolos atau tidak. Dan bagaimana peluangnya, Anda harus tahu peluang tentunya. Apakah saya akan lolos jika saya masuk di jurusan A atau di jurusan B? Anda bisa mendapatkan informasi mengenai jurusan, mengenai perguruan tinggi di internet kah atau di mana, sehingga Anda itu mempunyai semacam motivasi untuk bisa bagaimana kamu lolos di SNPTN. Dan semoga saja informasi dari kakak ini bisa membantu adik-adik sekalian. Kakak berharap kepada adik-adik, semoga adik-adik semua lolos di jalur SNPTN. Itu saja penjelasan dari kakak, semoga membantu adik-adik sekalian. Untuk angkatan tahun 2021, semangat terus belajarnya. Untuk adik-adik dan teman-teman, bantu channel kakak dan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya serta komen ya. Dan yang paling penting adalah share informasi ini agar teman-teman adik-adik bisa mendapatkan informasi ini, sehingga membantu mereka yang lagi kebingungan untuk mencari informasi tentang bagaimana sistem daripada seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.